Di awal film berlatar di sebuah kapal, kita diperkenalkan dengan kapten polisi yang bernama Choli. Di samping menjadi seorang polisi, dia juga berprofesi sebagai pebisnis narkoboy dengan salah seorang dari geng Yakuza yang bernama Cecep. Di malam itu, Choli dan Cecep menyekap seorang polisi yang mencoba menyelidiki bisnis mereka. Namanya adalah Pepe. Takut modus operasinya tersium, si Choli dengan tanpa ragu dan wajah yang datar menghabisi Pepe dengan alat seadanya. Choli mengingatkan Cecep agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi karena rekan bisnisnya bukan hanya dia saja, tapi banyak mafia-mafia dari Tiongkok. Sehabis itu, Cecep memerintahkan anak buahnya untuk membuang mayat si polisi yang dieksekusi tadi. Scene berpindah ke beberapa anak muda yang sedang mabuk kucubung, yang tentu saja membuat keributan di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah orang yang berperawakan lintuh dan langsung menghajar para pemuda tersebut tanpa rasa takut. 뭐야 이 새끼. 아이 씨발놈아. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, yaitu Sokdu, yang artinya osok diadu. Kemudian para polisi datang menangkap Sokdu. Setelah mendengar obrolan Sokdu dengan kaptennya di kantor, ternyata Sokdu ini adalah seorang polisi yang baru saja dipindah tugaskan daripada Asih ke Sukamulya. Di tempat barunya, dia akan menjadi bawahan Kapten Tesi dan ditemani rekannya yang bernama Jajen. Lalu mereka mendapat kabar bahwa unitnya harus segera pergi ke lapangan. 어디야? Di TKP mereka akan menyelidiki kasus tewasnya seorang perempuan yang jatuh dari lantai 50. Dugaan sementara perempuan itu bunuh diri, namun Sokdu belum bisa memastikan karena mereka membutuhkan laporan dari para saksi dan hasil forensik. 화살로 보일 만한 흔적은 없는 것 같아요. 안 그래도 그쪽으로 알아보라고 했어. 목격자 있는지 한번 찾아볼까? 예, 알겠습니다. 여기 피해자가 클럽 오렌지? Hasil pemeriksaan dari tim forensik mengatakan bahwa mereka menemukan zat hyper di dalam tubuh korban, yaitu narkoboy jenis baru yang berasal dari Jepun. Tim forensik juga mengatakan kecurigaannya bahwa korban mati bukan karena bunuh diri, melainkan dilempar seseorang yang entah apa motifnya. Berdasarkan laporan dari para saksi, Kapten Tesi menyimpulkan bahwa sebaiknya kasus ini dilimpahkan ke unit anti narkoboy. Tapi Sokdu melarangnya karena dia yakin bahwa si korban merupakan korban pembunuhan. Untuk memastikannya, Sokdu mengajak Jajen ikut bersamanya ke sebuah bar, tempat yang sempat dikunjungi korban sebelum tewas. Sokdu memanggil seorang pria yang bernama Entang, yang dimana si Entang ini merupakan salah seorang pengurus klub yang memiliki koneksi dengan bar ini. Entang hanya disuruh mengantar dua detektif ini agar bisa masuk tanpa mengantri. Tujuan Sokdu datang ke sana adalah ingin bertemu dengan pemilik bar dan meminta izin agar dia bisa melihat rekaman CCTV. Namun baru juga hendak naik, dia langsung dihadang seorang penjaga tinggi besar. Bahkan si penjaga itu berani menampar Sokdu dengan keras. Dia belum tahu bahwa orang yang ditamparnya ini bukan orang sembiringin. Dengan satu pukulan saja, si penjaga itu langsung tumbang. Di atas, Sokdu mengikuti dua orang pengguna hyper yang masuk ke dalam toilet, berpura-pura cuci muka, lalu mengambil barang bukti. Sokdu menyuruh si Jajen untuk menghubungi markas, sedangkan ia akan masuk ke ruangan lain mengejar pria satunya lagi untuk mengumpulkan barang bukti sekaligus menghajar para penggunanya. 오, 새로운 카드야? 야, 그렇게 막 들어오면 어떡해? 그러니까 뭔데? 뭐야? 이거 왜 담아? 오케이. 아니 근데 오! 야 밖에 이런 씨발!
Sokdu kemudian menginterogasi salah satu pria yang berhasil mengantarkannya pada si pemilik bar yang sedang asik dangdutan dengan awewe sapi daging. 아, 씨발! 왜 그래요? 깡패예요? 아니, 얘가. 심한 새끼들. 뭐야, 이거? Di tempat lain, si Choli dan si Cecep pergi menemui pengusaha dari Tiongkok yang berminat dengan barang hyper tersebut. Namanya Kang Dayat dan juga Bi Apong. Tak tanggung-tanggung, Bi Apong ini memesan 20 kg hyper dengan kesepakatan uang dibayar setengah dan sisanya lagi setelah barang itu sampai. 这点问题现在很难搞到。 회장님께 내가 특별히 25件货量目前价值300个。 계약금입니다. 这次交易如果能顺利完成，你就躺着取钱吧。 제가 조금 내가 알아서 정리할 테니까 걱정들 하지 마. Keesokan harinya, Sokdu dan rekan-rekannya membuka file CCTV dan menemukan seorang pria yang dicurigai pemasok hyper di bar milik Idan. Si Idan ini rupanya tidak mau buka mulut sehingga membuat Sokdu terpaksa menyuruh rekan-rekannya pura-pura mengelap CCTV agar cara kerasnya tidak diketahui oleh atasannya. Setelah diberi beberapa hantaman, akhirnya si Idan ini dengan lancar menjelaskan bahwa pria yang selalu menjual hyper di tempatnya tersebut bernama Dadang, anak buah si Cecep. Tapi dia mengaku tidak tahu di mana si Dadang ini tinggal. Namun yang jelas antara Cipatat dan Sukamulya. 히로시라고 제일 급한데 오케이. 돈이 되니까 받아준 거지. 야, 얘 넘기고 통신사 연락해서 히로시 위치 따와. Tanpa berlama-lama, Sokdu kemudian membagi tim menjadi dua kelompok. Dia dan Jajan akan pergi ke Cipatat sementara yang lainnya ke Sukamulya. Untuk yang kedua kalinya, Sokdu meminta bantuan kepada Entang untuk mempertemukannya dengan satu bandar yang ada di daerah Cipatat. Dan hasilnya mereka tiba di sebuah rumah milik dua bersaudara, yaitu Kang Usman dan Bicioh. Kang Usman mencoba menghadang, namun dia bukan lawan Sokdu yang sesuai namanya osok diadu. 누구야? 누나 시냐면은 경찰이라고. Sokdu kemudian menggeledah tempat tersebut dan menemukan banyak sekali bubuk tepung tarigu di dalam laci Bicioh. Maka dari itu, mau tidak mau Bicioh akhirnya buka mulut tentang orang yang bernama Dadang. 봐봐요, 봐. 아, 히로시? Sokdu kemudian memberitahu lokasi keberadaan si Dadang kepada kaptennya, sekaligus memberitahu bahwa si Dadang ini adalah bagian dari kelompok Yakuza yang berbahaya. Di apartemen itu, Dadang tidak tinggal sendiri, tapi juga ada temannya, yaitu Sabo, nggak pakai do. Meski sempat kewalahan, tapi akhirnya para polisi berhasil meringkus keduanya sambil membawa barang bukti hyper seberat 20 kg. Kapten Tesi segera memberitahukan keberhasilannya itu kepada Sokdu dan berjanji akan mentraktir anak buahnya minum-minum bandrek dan bajigur setelah tiba di kantor. Namun lepas tuh... 여보세요. Komplotan si Choli menghadang perjalanan mereka untuk mengambil kembali semua barang bukti itu. Si Dadang yang masih setengah sadar sempat meminta agar Choli menyelamatkannya. Namun bukannya ditolong, Choli malah menghabisinya. Setelah tiba di markas, si Choli langsung membongkar mobil, mengganti plat nomor untuk menghilangkan jejak mereka dari polusi. 토모는 연락해놨어. Kemudian mereka pergi ke tempat si Cecep memberi pelajaran karena kelompoknya tidak bisa menjaga barang itu dengan baik. 새끼가 경찰한테 약을 뺏겨? 약 빼돌린 것까지 다 들킨다고! 이거 백 사장이랑 내일 거래야.
Keesokan harinya Sokdu dan Jajan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk rekan-rekannya yang semalam diserang oleh kelompok si Choli. Scene beralih ke seorang pria yang bernama Endang, seorang penyelundup yang juga rekan dari si Cecep. Si Cecep ingin menjadikan Endang sebagai kepala cabang menggantikan posisi Dadang yang semalam telah binasa. 이거 뭐야? 아씨 완전 개판 났네 진짜. 히로시 죽었다면서. 저거 20kg도 너는 모르는 거야. 앞으로 죽은 히로시 나와버리던 대박! 아 그럼 그 파트너도 내 말을만 들어. 이미 파토나하고도 이야기 끝냈어. Kembali ke rumah sakit di mana Sokdu kedatangan dua mantan rekannya yaitu Jajat dan Sudrajat yang merasa penasaran karena mereka menemukan senjata milik kaptennya ada di rumah si Dadang. Jajat merasa khawatir karena sudah beberapa hari kaptennya tidak pulang-pulang setelah memutuskan untuk menyelidiki kasus hyper yang sedang marak di Korea, khususnya di Pada Asih, Kecamatan Cipeundeuy. Dan yang pasti si kaptennya nggak akan pulang-pulang karena mungkin saja sudah menjadi makanan SpongeBob dan Patrick di lautan setelah si Choli membunuhnya di awal film. Kemudian Sokdu dan Jajan pergi ke Polsek Cipeundeuy untuk menanyakan sejauh mana penyelidikan polsek tersebut pada kasus kecelakaan yang semalam melibatkan timnya. Choli yang merupakan kapten polisi di sana menjawab bahwa nanti dia akan mengabari jika semuanya telah selesai. Choli CS juga merasa tak nyaman setelah Sokdu membicarakan Pepe yang sudah beberapa hari ini belum juga ditemukan. Merasa curiga dengan ekspresi wajah si Choli, Sokdu kemudian memberikan kartu namanya agar si Choli bersedia berbagi informasi dengan dirinya. Namun masalahnya Sokdu salah memberikan kartu karena yang tadi dia berikan adalah kupon bansos. 야야야 명함이 바뀌었어. 잘못 갈 거야? 아씨. Di dalam mobil Sokdu menelepon Entang menanyakan tentang siapakah orang yang mungkin tahu banyak tentang peredaran narkoboy di daerah tersebut. Dan orang tersebut adalah si Oding, pemilik klub dan jual beli mobil. Tanpa berlama-lama Sokdu datang ke tempatnya, tapi entah apa yang dipikirkan si Oding, ia malah pamer jurus monyet melempar manggis. Lepas tuh 야야 자는 거 아니야? 야 정신 차려. Oding kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan dia menunjukkan foto si Cecep sebagai orang yang selalu mengedarkan barang haram di klub malamnya. 토모라고 주말마다 일본 애들 데리고 있는 그 클럽에 야쿠자들이 되게 자주 온다고 들은. 왼쪽이 토모예요. 뭐 금요일이라 클럽에서 놀고 있겠죠. Scene berpindah ke Tokyo, Jepun, bertemu ketua geng Yakuza bernama Soleh yang mulai curiga kepada si Cecep terkait bisnis hypernya yang mulai tersendat. Dia menyuruh si Ricky anak buahnya agar pergi ke Korea untuk menyelidiki si Cecep yang mulai nggak becus dalam bekerja. 着きました。薬見つけ次第すぐに戻ります。きっちり片付けて戻りますからね。 Di tempat lain si Choli gagal bertransaksi dengan Biapong gara-gara si Cecep membawa lari hyper tersebut. Si Cecep lalu menelpon mengaku bahwa ia akan bersembunyi terlebih dahulu karena gerak-geriknya dicurigai oleh ketua geng Yakuza yaitu Soleh. Si Choli tentu saja kecewa, apalagi Biapong dan Kang Dayat ini mengancam akan membunuh si Choli jika dalam 2 kali 24 jam dia tidak memberikan barang haram tersebut. 是，好像不，到时候还见不到货。我们可他妈不敢。就不会这么好说话了。 Sementara anak buah si Cecep yang sedang berkemas-kemas siap-siap untuk menyusul bosnya kabur, tiba-tiba dihampiri oleh si Ricky beserta anak buahnya. Meskipun sudah membabat habis anak buah si Cecep dengan pedangnya, tapi mereka tidak berhasil menangkap si Cecep. Kembali ke Sokdu CS yang sudah tiba di bar milik si Oding untuk mencari si Cecep.
Si Cecep menyuruh pegawainya, si Mumun yang juga berasal dari Jepun, untuk mengantar Sokdu bertemu dengan orang-orang Jepun yang ada di dalam. Namun ketika berada di dalam, orang-orang Jepun itu tidak bisa diajak berkompromi, dan hal itu membuat Sokdu mengasah perutnya kembali. 말귀를 못 알아듣. 오지마. 어딜 가, 이 새끼야! Rupa-rupanya si Cecep juga tidak ada di bar tersebut dan mereka hanya menemukan si Endang saja. Tapi dia bersedia memberikan informasi di mana si Cecep berada. Tapi sungguh sial, mereka malah keduluan oleh si Ricky CS yang berhasil tiba di tempat si Cecep lebih dulu. Sokdu melihat Cecep di bawah mobil lain, menyuruh si Jejen untuk segera menghalangi mobil tersebut. Para komplotan Ricky CS akhirnya berhasil lolos setelah si Ricky menabrakkan mobilnya kepada Sokdu. Setelah membawa Cecep, Ricky kemudian menginterogasi Cecep, di manakah Cecep menyimpan hyper itu, tapi si Cecep tak mau menjawab hingga akhirnya dia harus tewas. 산지옥구다. てめえで探そう。 Setelah Cecep tewas, kemudian Ricky akan mencari si Choli, yakin bahwa barang tersebut ada pada si Choli. Keesokan harinya, mayat si Cecep yang dibiarkan begitu saja oleh si Ricky seolah-olah memberikan pesan ke si Choli bahwa para Yakuza telah mencarinya. Choli kemudian mendatangi para anak buah si Cecep yang masih tersisa untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah membunuh si Cecep. Kemudian diketahuilah orang tersebut adalah Ricky, anak buah soleh yang akan mengambil hyper dari si Cecep. 야, 토모주기의 누구야? 이 지도에 뭔가 보낸 살수야. 몰라? 몰라. 니끼로 잡고 있다고. 리키한테 가서 전해. Di tempat lain, Endang memberitahu bahwa Cecep memiliki rekan bisnis lain selain dia Yakuza, membuat Soleh ketua Yakuza marah dan mengirim Ricky untuk membunuhnya. Tapi masalahnya si Endang tidak tahu dengan siapa Cecep bekerja sama, karena Cecep belum pernah mempertemukan dia dengan rekan bisnisnya itu. Tidak lama kemudian, Sokdu mendapat telepon dari pelabuhan bahwa mereka telah menemukan mayat Pepe yang dipastikan dianiaya terlebih dahulu sebelum tewas tenggelam. Malam harinya, anak buah si Choli pergi ke tempat si Cecep untuk mencari hyper itu. Namun alih-alih menemukan barang haram tersebut, dia malah tewas oleh kelompok Ricky CS yang sedari tadi sudah berada di sana. 리키? 부가노刑事です. Hal itu membuat Choli marah dan lantas menelpon Soleh bahwa dia harus mengirimkan uang jika Soleh menginginkan barang tersebut. 내가 그동안 많이 벌게 해줬잖아. 金を払いと。 어떻게든 두고 보자고. Jelas Choli sekarang tidak tenang karena sudah bermasalah dengan Soleh. Dia juga dituntut oleh Kang Dayat dan Bi Apong agar segera menyerahkan barang tersebut hari ini juga. Choli kemudian pergi ke tempat Bi Apong, tapi dia malah dilecehkan oleh Kang Dayat. Setelah menghabisi Kang Dayat, Choli lalu kembali meminta Bi Apong agar memberinya waktu untuk mencari barang tersebut. Keesokan harinya, Sokdu dan Jejen pergi ke tempat di mana anak buah si Choli terbunuh di tempat si Cecep. Karena merasa curiga, mereka pun memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Choli. Namun sayang, Choli sedang tidak berada di tempat, yang ada hanya anak buahnya saja.
Masalahnya anak buah Choli ini bersikap tidak sopan. Sambil tunjuk berteriak ke Sokdu ketika Sokdu menanyakan keberadaan Choli, dan dapat dipastikan 야, 또 볼 것 같은데 미리 힘 빼. 한 번만 더 욕하면 죽탱이 날라간다. 엑스레이 찍어봐요. 손. di dalam mobil. Endang memberi informasi bahwa mungkin saja barang tersebut disembunyikan di sebuah kapal. Tanpa berlama-lama mereka segera pergi ke tempat sewa kapal yang ternyata sudah dikuasai anak buah si Ricky. 오마이라 난다. 나가라고. 그때 차에서 뭐야? 벌써 끝났어요? 야, 통역해. Karena mengaku bahwa mereka juga tidak mengetahui barang tersebut, akhirnya Sokdu dan Jejen menggeledah semua kunci kapal dan menemukan kunci berlambang Yakuza dengan nama kapal Lucy di laci tersebut. Mereka pun segera membawa kunci tersebut lalu menggeledah isi kapal. Jejen menemukan sebuah brankas yang dengan sok iyahnya Sokdu coba membuka brankas itu. 아예 어떻게 그걸? Dan yang terjadi, Sokdu akhirnya membongkar paksa brankas tersebut dan hanya menemukan sebuah tambang. Namun ketika tambang itu diangkat, mereka menemukan sebuah kantong yang berisi barang yang mereka cari. Setelah mendapat barang yang dicarinya, Sokdu mendatangi si Oding yang kali ini sedang bertransaksi mobil dengan konsumennya. Sokdu menyuruh Oding agar menelpon si Choli mengaku bahwa dia memiliki hyper yang mereka cari. Meski terdengar mencurigakan, tapi si Choli setuju untuk bertemu dan sepertinya dia memiliki rencana lain. 하이퍼 20kg가. 그래서 조건은? 그거 저희 다시 하겠습니다. 마약 사건 넘겨주시면은 저희가 약 깨끗이. 주소 찍어줄 테니까 잠깐만. 야쿠자 디바주. 계획을 바꾼다. Choli lalu bergegas ke tempat si Ricky dan mengaku sudah mendapatkan barangnya. 나랑 거래 하나 하자. Dan ternyata si Choli sengaja menjebak si Ricky dan si Sokdu untuk bertemu karena dia sudah curiga bahwa ini adalah permainan polisi. 팀장님 저 조롱입니다. 좋댔네 씨발. 형님! Oding lantas memberikan kantong itu pada Ricky, tapi dia langsung disekap. Begitupun dengan si Sokdu yang harus pingsan karena dipukul tongkat baseball. Si Ricky bertambah marah ketika mengetahui isi kantong yang ternyata bukan hyper melainkan tipung tarigu bermerek 3 roda. Sementara itu di luar si Choli memanfaatkan keadaan untuk mengambil hyper yang asli yang berada di dalam mobil si Jejen. Kapten Tesi dan rombongan baru datang, namun si Choli telah lebih dulu melarikan diri. Begitupun dengan si Ricky yang langsung pergi membawa Sokdu dan Oding ke dalam mobil sambil menyuruh si Benny untuk memberi pelajaran kepada Jejen. 너 뭐야 너? Sesampainya di markas, Ricky memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa si Sokdu agar memberitahu di mana hyper yang asli berada. Lepas itu, si Choli menelpon Ricky memberi kabar bahwa hyper yang asli sudah berada di tangannya. Mengetahui kalau si Choli sudah mendapatkan barangnya, Sokdu kemudian bangkit lantas menghajar semua anak buah si Ricky. 너무 아프다. 그만 좀 때려. 되냐? 오스. Akhirnya anak buahnya habis. Ricky lantas turun tangan untuk menghadapi Sokdu mengandalkan pedang panjang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sang pemeran utama tidak akan kalah walau dengan cara apapun.
형 찾는다고 CCTV 다 뒤졌어. Scene beralih ke si Choli yang sedang bersiap-siap untuk melarikan diri keluar Nagreg karena dirinya kini telah menjadi buronan, baik buronan polisi maupun buronan Yakuza. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba Sok-Du mengejar Choli, namun tanpa disadari si Choli bahwa kantong yang berisi hyper telah dipasangi alat pelacak. Maka apa boleh buat, tai kambing bulat-bulat, si Choli harus meladeni kekuatan Sok-Du alias gelut. 갈비 부러졌냐? 나랑 거래 하나 하자. 야 5대5 얘기는 꺼내. 그럼 넌 오늘 죽어야겠다. Pergeludan ini sudah barang tentu dimenangkan oleh Sok-Du. Mau sekuat apapun musuhnya, Sok-Du akan tetap menang karena sesuai namanya, osok diadu. Setelah menangkap si Choli, para petugas polisi ini merayakan keberhasilannya dengan minum-minum banrek bajigur. Tidak lupa Sok-Du mengajak Oding dan Mumun untuk ikut bergabung. 야 일어난 김에 우리 천천히. Dan film pun mamat. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita film ini adalah keserakahan dapat menggelapkan mata. Bersyukur dengan apa yang kita miliki akan membuat ketenangan yang sesungguhnya. Itu. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa tidak terhibur, maka like, komen, dan subscribe ya. Dadah.